Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan. Cekidot. Rini, seorang wanita muda asal Wonogiri, memutuskan menjadi tenaga kerja wanita TKW di Arab Saudi demi membantu keluarganya yang tengah dililit kesulitan ekonomi. Bagaimana kisah Rini selanjutnya? Mari kita simak sampai akhir sahabat Mizan Story. Rini menatap rumah kecilnya di desa Purwantoro, Wonogiri, dengan hati yang berat. Ia tahu ini adalah keputusan besar dalam hidupnya, meninggalkan keluarga untuk bekerja di negeri asing yang hanya ia kenal lewat cerita dan berita. Ayahnya yang sudah sakit-sakitan dan ibunya yang renta menjadi alasan utama mengapa ia rela menempuh perjalanan ini. Nak, hati-hati di sana ya. Jangan sampai lupa salat, dan selalu ingat rumah, pesan ibunya, menggenggam tangan Rini dengan erat. Air mata yang jatuh di pipi sang ibu semakin membuat Rini sulit melangkah, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. Perjalanan panjang dari Wonogiri ke Jakarta, dan akhirnya ke Arab Saudi, menjadi pengalaman pertama bagi Rini. Saat pesawat lepas landas, ia hanya bisa berdoa di dalam hati. Ia membayangkan wajah kedua orang tuanya, adiknya yang masih kecil, dan kehidupan desa yang sederhana tapi penuh kehangatan. Namun, bayangan itu perlahan tergantikan oleh rasa cemas. Bagaimana kehidupannya di negeri yang asing? Bagaimana ia akan menghadapi budaya yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya sepanjang perjalanan. Setibanya di Riyadh, Rini disambut oleh panasnya udara yang membakar kulit. Agen tenaga kerja yang menjemputnya memintanya untuk segera bersiap-siap bertemu majikan. "Kamu harus sopan dan jangan membuat masalah," ucap seorang staf agen dengan nada tajam, membuat Rini semakin gugup. Ia dibawa ke rumah besar milik keluarga Abdul Rahman, tempat ia akan bekerja. Rumah itu tampak megah, dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang, jauh berbeda dengan rumah sederhana yang ia tinggalkan di desanya. Di depan pintu, Tuan Khalid, majikannya, berdiri dengan wajah yang serius. Ia adalah seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam yang memancarkan wibawa. "Ini pembantu baru kita," tanyanya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh seorang staf. Meski gugup, Rini membungkuk hormat, mencoba menunjukkan kesopanannya. Mata Tuan Khalid menelusuri sosok Rini dengan pandangan yang sulit ditebak, seolah ia sedang menilai lebih dari sekadar kemampuan kerja. Hari-hari pertama bekerja terasa berat bagi Rini. Ia harus menyesuaikan diri dengan aturan rumah tangga yang ketat dan budaya yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Meski demikian, ia tetap berusaha dengan sebaik mungkin. Tuan Khalid adalah orang yang tegas, namun tidak pernah bersikap kasar. Ia selalu memperhatikan pekerjaan Rini dengan detail, kadang memberikan arahan langsung yang membuat Rini merasa kikuk. "Kamu kerja bagus, tapi jangan terlalu lambat," ujar Khalid suatu kali, membuat wajah Rini memerah karena malu. Yang membuat Rini merasa sedikit nyaman adalah Omar, anak kedua Khalid yang berusia 27 tahun. Omar memiliki kepribadian hangat dan sering tersenyum. Ia bahkan beberapa kali mengajarkan Rini beberapa kosakata bahasa Arab untuk mempermudah komunikasinya. "Rini, jangan takut. Kamu bisa minta bantuan saya kalau ada masalah," katanya suatu hari, dengan nada ramah yang membuat Rini sedikit lega. Namun, perhatian Omar yang berlebihan mulai menarik perhatian anggota keluarga lainnya. Namun, di balik keramahan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Tuan Khalid sering berdiri diam di dekat dapur, seolah sengaja mengamati Rini saat bekerja. Setiap kali Rini menoleh, mata Khalid langsung berpaling, namun Rini tahu bahwa ia sedang diperhatikan. Perasaan itu membuat Rini tidak nyaman, tapi ia tidak berani berkata apa-apa. Di malam hari, saat semua penghuni rumah telah tidur, ia hanya bisa merenung di kamarnya yang kecil. Ia bertanya-tanya, apakah perjalanan ini adalah pilihan yang tepat? Rini sadar, kehidupannya di Riyadh tidak akan mudah. Ia harus menghadapi bukan hanya pekerjaan berat, tetapi juga dinamika yang mulai terasa rumit di dalam rumah tangga majikannya. Sambil memandangi bulan dari jendela kecil kamarnya, Rini berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungilah aku di tempat yang jauh ini. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini." Di saat itu,
Ia belum menyadari bahwa perjalanan hidupnya di tanah padang pasir akan membawanya pada kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Rini mulai memahami ritme kehidupannya di rumah besar keluarga Abdul Rahman. Meski pekerjaan rumah tangga seringkali melelahkan, ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Ketulusannya memancar dari setiap gerakannya, cara ia menyapu halaman, memasak dengan penuh perhatian, hingga kelembutannya saat merawat anak bungsu Tuan Khalid, Aisyah, yang baru berusia 6 tahun. Aisyah sangat menyukai Rini, bahkan sering memeluknya sambil berkata, "Rini, kamu seperti kakak bagiku." Hubungan hangat ini membuat Rini sedikit merasa tenang, meski hatinya masih merindukan keluarganya di desa. Namun, tanpa Rini sadari, sikapnya yang lembut dan penuh tanggung jawab menarik perhatian banyak orang di rumah itu, termasuk Omar. Suatu siang, saat Rini tengah menyapu halaman belakang, Omar yang sedang duduk di balkon memperhatikan dari kejauhan. "Kamu selalu terlihat sibuk," katanya sambil tersenyum. Rini hanya menunduk malu. "Ini tugas saya, Tuan," jawabnya singkat, berusaha menjaga jarak. Namun, senyuman Omar begitu menenangkan, berbeda dengan sorot mata dingin ayahnya, Tuan Khalid. Omar, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya sebagai arsitek, mulai sering pulang lebih awal. Ia mencari alasan untuk berbicara dengan Rini, meski hanya sekadar menanyakan hal-hal kecil. Rini berusaha tetap sopan dan menjaga jarak, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perhatian yang ditunjukkan Omar. Suatu hari, Omar bahkan membawakan oleh-oleh kecil untuk Rini, sebuah gelang sederhana yang ia beli dari pasar tradisional. "Ini untukmu. Jangan khawatir, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargai kerja kerasmu," katanya. Rini menerima dengan canggung, namun perasaan aneh mulai menyelinap di hatinya. Di sisi lain, Tuan Khalid yang selama ini bersikap dingin mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia sering mencari alasan untuk berada di dekat Rini, meski hanya untuk memeriksa pekerjaannya. "Rini, kau melipat pakaian dengan rapi," ucapnya suatu hari, nada suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Awalnya, Rini menganggap itu hanya bagian dari tugasnya sebagai majikan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Tuan Khalid yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sorot mata itu tidak lagi sekadar menilai hasil kerjanya, melainkan seolah mencoba menembus hati kecilnya. Ketegangan mulai terasa di rumah itu. Omar seringkali memandang Rini dengan kekaguman yang jelas, tetapi ia mulai menyadari bahwa ayahnya juga memperhatikan Rini dengan cara yang sama. Di ruang makan, Omar menangkap pandangan Tuan Khalid yang tertuju pada Rini saat ia menghidangkan teh. Wajah Omar mengeras, dan untuk pertama kalinya, ia menatap ayahnya dengan penuh tanda tanya. Rini yang tidak menyadari hal itu terus menjalankan tugasnya, meski hatinya merasa ada sesuatu yang berubah di antara keduanya. Tidak hanya di dalam rumah, para tetangga juga mulai memperhatikan kehadiran Rini. Kecantikannya yang alami dan sopan santunnya membuatnya berbeda dari pekerja rumah tangga lainnya. Beberapa tamu yang berkunjung ke rumah keluarga Abdul Rahman bahkan memujinya di depan majikannya. "Pembantu barumu cantik sekali, Khalid," komentar salah seorang teman Tuan Khalid. Komentar seperti ini membuat Rini merasa malu, tetapi ia hanya bisa menunduk sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun, tidak semua orang menyukai perhatian yang didapat Rini. Leila, salah satu kerabat keluarga Abdul Rahman yang dikenal sebagai wanita ambisius, mulai merasa terganggu. Ia menyadari bahwa Omar sering berbicara dengan Rini, bahkan tersenyum setiap kali melihatnya. "Hati-hati, Omar, jangan sampai kau jatuh hati pada seorang pembantu," sindir Leila suatu hari. Omar hanya menjawab dengan santai, tetapi kata-kata itu membuat Rini merasa kecil hati. Dalam diam, ia berdoa agar dirinya tidak menjadi penyebab masalah di rumah ini. Rini mulai merasa hidupnya di Riyadh menjadi semakin rumit. Ia hanya ingin bekerja dengan baik dan pulang ke Indonesia membawa uang untuk keluarganya. Namun, perhatian yang ia dapatkan, baik dari Omar, Tuan Khalid, maupun orang-orang di sekitar, membuatnya terjebak dalam pusaran emosi yang tidak pernah ia bayangkan. Di malam sunyi, di kamar kecilnya, ia memandang gelang pemberian Omar dan mengingat tatapan Tuan Khalid yang sulit ia lupakan. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "jangan biarkan aku menjadi sumber fitnah di sini." Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu badai besar sedang menunggunya. Ketegangan di rumah keluarga Abdul Rahman semakin terasa seiring waktu berjalan.
Omar semakin terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Rini, membuat suasana di rumah besar itu tidak lagi sekadar hangat, tetapi mulai memanas. Setiap kali Omar mendekati Rini, Tuan Khalid selalu terlihat memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan tajam. Suatu sore, saat Rini sedang menyiram bunga di taman, Omar mendekatinya. "Rini, kau tidak perlu terus bekerja keras seperti ini. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," bisik Omar dengan nada serius. Rini, yang tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu, hanya bisa menatapnya dengan wajah bingung. "Apa maksud Anda, Tuan Omar?" tanya Rini pelan, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Omar tersenyum lembut dan berkata, "Aku ingin menjagamu, Rini. Aku ingin kau berhenti merasa seperti kau hanya seorang pekerja di sini." Rini tidak bisa menjawab, ia hanya menunduk sambil menggenggam erat gayung di tangannya. Namun, tanpa mereka sadari, Tuan Khalid berdiri di balkon atas, memperhatikan percakapan itu dengan rahang yang mengeras. Tatapan ayah itu bukan hanya sekadar iri, tetapi juga penuh dengan amarah yang tertahan. Keesokan harinya, Tuan Khalid memanggil Omar ke ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. "Apa yang kau pikirkan, Omar?" Suara Tuan Khalid terdengar dingin namun tajam. Omar yang duduk di depannya terlihat tenang, meski hatinya mulai merasa panas. "Aku hanya bersikap jujur, Ayah. Aku menyukai Rini. Apa salahnya?" Tuan Khalid mengetukkan jarinya di atas meja kayu, mencoba mengendalikan emosinya. "Dia pembantu di rumah ini. Kau tahu apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu?" Omar berdiri, menatap ayahnya dengan mata penuh perlawanan. "Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Kau sendiri yang selalu berkata untuk mengikuti hati." Percakapan itu meninggalkan luka dalam di antara mereka. Omar mulai menjaga jarak dari ayahnya, merasa bahwa Khalid tidak pernah memahami perasaannya. Namun, yang membuat Omar lebih kesal adalah bagaimana ayahnya terus mencoba mendekati Rini. Setiap kali Rini bekerja di dapur atau ruang tamu, Khalid selalu menemukan alasan untuk berbicara dengannya. "Kau terlihat lelah, Rini. Jangan lupa untuk istirahat," ucap Khalid dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Rini hanya bisa mengangguk, merasa semakin bingung dengan sikap kedua pria itu. Di lain sisi, Rini mulai merasa tidak nyaman dengan situasi di rumah tersebut. Ia bukan hanya menjadi pusat perhatian Omar dan Khalid, tetapi juga bahan pembicaraan para pelayan lain di rumah itu. Salah satu pelayan senior, Fatima, mendekati Rini. "Suatu malam, hati-hati dengan sikapmu, Rini. Kau mungkin tidak menyadari, tetapi banyak mata yang mengawasimu," ujar Fatima dengan nada peringatan. Rini merasa ingin menangis. Ia tidak pernah berniat menarik perhatian siapapun, namun entah mengapa kehidupannya di rumah ini berubah menjadi begitu rumit. Suatu malam, situasi semakin memuncak. Tuan Khalid menemukan Omar dan Rini berbicara di taman belakang. Omar memegang tangan Rini, mencoba meyakinkannya untuk menerima perasaannya. "Aku tidak bisa, Tuan. Tolong, saya hanya ingin bekerja di sini," ucap Rini, matanya mulai berkaca-kaca. Sebelum Omar sempat menjawab, suara berat Tuan Khalid memecah keheningan. "Apa yang kau lakukan, Omar?" Rini langsung menarik tangannya, wajahnya pucat pasi. Omar menoleh dengan tegas, "Aku berbicara dengan Rini, Ayah. Kau tidak berhak menghentikanku." Khalid berjalan mendekat, sorot matanya penuh amarah. "Dia bekerja untuk kita, Omar. Jangan membuat situasi menjadi sulit." Omar tidak mundur sedikit pun. "Kenapa kau begitu peduli, Ayah? Apa kau juga menyukainya?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi beku. Khalid tidak menjawab, tetapi tatapannya yang penuh emosi menjawab segalanya. Rini hanya bisa berdiri di tengah mereka, hatinya berdegup kencang. Ia merasa seperti boneka yang diperebutkan, tetapi ia tahu ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Di malam itu, Rini hanya bisa menangis di kamarnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan menjadi serumit ini. "Ya Allah," bisiknya, memeluk bantal kecil yang ia bawa dari Indonesia. "Aku hanya ingin bekerja dan membantu keluargaku. Mengapa semua ini terjadi?" Di luar kamarnya, Omar dan Khalid sama-sama terjaga, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Konflik yang mereka rasakan bukan hanya tentang Rini, tetapi juga harga diri dan ego yang kini terancam oleh perasaan mereka sendiri. Keesokan harinya, suasana di rumah besar keluarga Abdul Rahman terasa semakin tegang. Rini berusaha menjalani pekerjaannya seperti biasa,
meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Setiap langkahnya terasa berat, terutama ketika ia melewati ruang tamu atau dapur, takut bertemu Omar atau Tuan Khalid. Namun, apa yang tidak disadari Rini adalah bahwa perhatian mereka terhadapnya mulai memicu masalah yang lebih besar di luar rumah itu. Leila, wanita muda dari keluarga terpandang yang telah lama berharap menikah dengan Omar, kini merasa posisinya terancam oleh seorang pembantu rumah tangga dari Indonesia. Leila pertama kali menyadari ada sesuatu yang berbeda saat ia berkunjung ke rumah keluarga Abdulrahman untuk acara makan malam bersama. Ia melihat bagaimana Omar berbicara dengan lembut kepada Rini saat gadis itu menghidangkan makanan. Tatapan Omar yang penuh perhatian dan senyuman kecil yang ia berikan pada Rini membuat Leila menyipitkan matanya. Apa-apaan ini? Pikir Leila, merasa geram. Ketika acara selesai, ia mendekati Omar di halaman depan. Omar, kau tahu bahwa semua orang mengharapkan kita bersama. Apa maksudmu dengan bersikap seperti itu kepada pembantu itu? Suaranya penuh sindiran. Omar mengangkat alis, menatap Leila dengan datar. Leila, jangan mencampuri urusanku. Kau tidak punya hak untuk menentukan siapa yang harus kuperhatikan, jawabnya tegas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Leila. Ia merasa dipermalukan, dan dalam diam, ia bersumpah untuk tidak tinggal diam. Leila mulai menyusun rencana, menggunakan pengaruhnya untuk membuat Rini terlihat buruk di mata keluarga Abdulrahman. Ia menyebarkan gosip di lingkaran sosial mereka bahwa Rini adalah seorang wanita licik yang berusaha memikat Omar demi kekayaan keluarga mereka. Tidak lama setelah itu, gosip tersebut sampai ke telinga keluarga Abdulrahman. Suatu sore, Khalid menerima telepon dari seorang kolega yang bertanya dengan nada mencemooh. Aku dengar pembantumu telah membuat putramu jatuh cinta. Kau tidak khawatir reputasi keluargamu hancur, Khalid? Khalid terdiam sejenak. Sorot matanya berubah dingin. Setelah percakapan itu, ia memanggil Rini ke ruang kerjanya. Rini datang dengan wajah pucat, hatinya berdebar kencang. Rini, apakah kau tahu apa yang sedang dikatakan orang-orang di luar sana? Tanya Khalid dengan nada yang tegas namun terkontrol. Rini tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air matanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Tuan. Saya hanya bekerja di sini untuk keluarga saya, jawabnya dengan suara bergetar. Khalid menghela napas panjang. Ia tidak sepenuhnya mempercayai gosip tersebut, tetapi konflik antara dirinya dan Omar membuat pikirannya bercampur aduk. Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kau bisa kembali bekerja, ucapnya akhirnya. Namun, jauh di dalam hati, Khalid tahu bahwa situasi ini tidak akan berakhir dengan mudah. Di sisi lain, Omar mendengar kabar tentang gosip yang beredar dan segera tahu bahwa Leila adalah pelakunya. Ia menemui Leila di sebuah acara keluarga dengan wajah penuh amarah. Apa yang kau lakukan, Leila? Mengapa kau merendahkan orang lain hanya karena kau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan? Leila tersenyum sinis. Aku hanya melindungi keluargamu, Omar. Kau tidak tahu bagaimana dunia ini bekerja. Kau tidak bisa membawa seorang pembantu masuk ke dalam lingkaran sosial kita. Pertengkaran mereka menarik perhatian tamu lainnya, membuat situasi semakin tidak terkendali. Sementara itu, Rini semakin merasa tertekan. Para pelayan lain mulai berbisik-bisik di belakangnya, memandangnya dengan tatapan curiga. Bahkan Fatima, yang sebelumnya bersikap baik, mulai menjaga jarak. Aku tidak ingin terseret dalam masalahmu, Rini, ucapnya dingin suatu hari. Rini merasa sendirian, terasing di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan baginya. Malam itu, ia kembali menangis di kamarnya, bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi padanya. Ya Allah, aku hanya ingin bekerja untuk keluargaku. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Namun, di tengah kegelisahannya, sebuah ketukan di pintu kamarnya membuatnya terkejut. Ketika ia membuka pintu, Omar berdiri di sana, wajahnya penuh dengan tekad. Rini, aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Aku akan melindungimu, ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Kata-kata itu membuat hati Rini bergetar, tetapi juga membuatnya semakin takut. Ia tahu bahwa perhatian Omar, meski tulus, hanya akan memperburuk situasi. Di tempat lain di rumah itu, Tuan Khalid duduk di ruang kerjanya, memandang foto almarhum istrinya. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia juga memiliki keberanian untuk mengikuti perasaannya terhadap Rini.
Hari-hari berlalu, dan ketegangan di rumah keluarga Abdulrahman semakin sulit dihindari. Gosip yang beredar tentang hubungan antara Rini dan Omar telah menyebar seperti api, membakar reputasi mereka di mata masyarakat. Di luar rumah, Leila terus-menerus berusaha merusak hubungan antara mereka, sementara di dalam rumah, Tuan Khalid semakin gelisah dengan sikap anaknya dan perhatian yang diberikan kepada Rini. Namun, ada hal lain yang mulai tumbuh di hati Khalid, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa cemas sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rini telah berubah. Suatu sore, Rini sedang merapikan taman depan rumah ketika Tuan Khalid mendekatinya. Ia berjalan perlahan, langkahnya terhenti hanya beberapa langkah dari Rini. "Rini," suara Tuan Khalid terdengar lebih lembut dari biasanya, "apakah kau baik-baik saja?" Rini menoleh, merasa canggung karena sikapnya yang sangat berbeda. "Tuan Khalid, saya baik-baik saja. Terima kasih telah bertanya," jawabnya dengan suara pelan. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayap ke dalam dirinya. Khalid menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan, namun tak mampu keluar dari mulutnya. Setelah beberapa detik hening, Tuan Khalid akhirnya berbicara, "Aku tahu bahwa situasi ini sulit untukmu, Rini. Tapi percayalah, aku tidak akan membiarkan orang-orang menghinamu." Rini terkejut dengan kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons, karena ia tahu bahwa meskipun Khalid berbicara dengan nada penuh perhatian, ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia ungkapkan. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan." "Tidak lebih," jawab Rini, berusaha menjaga jarak. Namun, dalam hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka yang semakin sulit untuk dihindari. Khalid menunduk sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Rasa khawatirnya terhadap Rini semakin tumbuh. Ia melihat Rini sebagai sosok yang penuh ketulusan dan keberanian. Baginya, Rini adalah seorang wanita yang luar biasa, yang mampu mengatasi segala kesulitan dengan senyum tulus di wajahnya. Dalam diam, ia merasa malu karena selama ini ia lebih memikirkan harga dirinya daripada kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya. "Rini," ucap Khalid dengan suara pelan, "jangan dengarkan apa yang dikatakan orang. Kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar menjadi pembantu di sini." Namun, kata-kata Khalid seolah mengingatkan Rini pada kenyataan pahit. "Tuan Khalid, saya hanya seorang pembantu di sini. Itu adalah kenyataan saya. Tidak ada yang bisa mengubahnya," jawab Rini dengan suara gemetar, berusaha menahan perasaan yang mulai menguasainya. Khalid menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tidak bisa mengubah kenyataan itu, Rini, tapi aku bisa berjanji untuk melindungimu." Mendengar itu, hati Rini terasa sesak. Kata-kata itu bukan hanya tentang perlindungan, tetapi tentang perasaan yang lebih dalam, yang ia coba hindari sejak pertama kali tiba di rumah ini. Beberapa hari kemudian, Omar kembali mengungkapkan perasaannya kepada Rini. Suatu malam, saat mereka berdua sedang berbicara di taman belakang, Omar menatap Rini dengan serius. "Rini, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku mencintaimu. Aku tahu ini mungkin tidak bisa terjadi, tapi aku harus mengatakan ini," ujar Omar dengan hati yang penuh pergulatan. Rini terdiam, mulutnya kering, seolah kata-kata itu membuatnya tercekik. Ia ingin menghindari perasaan itu, tetapi hatinya tidak bisa menipu. "Tuan Omar, saya tidak bisa. Kita tidak bisa bersama," ucap Rini dengan suara hampir tak terdengar, matanya berkaca-kaca. Omar menatapnya dengan penuh harapan, seolah berharap Rini akan mengatakan sebaliknya. Namun, Rini tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi. Di dunia ini, mereka terpisah oleh status sosial, oleh kenyataan yang tidak bisa diubah. "Aku hanya seorang pembantu, Omar. Cinta kita tidak mungkin terjadi," tambah Rini, suaranya penuh kesedihan. Omar menunduk, merasakan sakit yang dalam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa cintanya pada Rini harus terhenti karena garis yang tak terlihat antara mereka. Di malam yang penuh kesunyian, Rini berbaring di kamarnya, merasakan hatinya yang hancur perlahan. Ia tidak pernah menginginkan semuanya berakhir seperti ini. Ia hanya ingin kembali ke tanah airnya, kembali ke keluarga yang ia cintai. Namun, perasaan yang tumbuh di antara dirinya, Tuan Khalid, dan Omar semakin sulit dihindari. Rini tahu, jika ia tetap tinggal, hidupnya akan semakin terjerat dalam kisah yang tak pasti.
Ya Allah, bisiknya sambil menangis, apa yang harus aku lakukan? Tanggapan dari langit yang hening hanya semakin memperburuk rasa bingung yang menyelimutinya. Seminggu setelah pernyataan Omar, Rini merasa seolah seluruh dunia menghadapinya dengan cara yang tak terduga. Ketegangan antara dia, Khalid, dan Omar semakin menciptakan jarak yang tak terjembatani. Setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat, dan Rini merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia keluar. Di satu sisi, ia merasa kasihan kepada Omar, yang dengan penuh ketulusan mengungkapkan perasaannya, namun di sisi lain, ia tahu bahwa semua itu hanyalah impian yang tak mungkin tercapai. Di sisi lain, perhatian Khalid kepadanya semakin menjadi-jadi, seolah ada yang tak terucapkan antara mereka, meskipun Khalid berusaha keras menyembunyikan perasaan itu. Pagi itu, saat Rini sedang menyiram tanaman di taman, Tuan Khalid mendekat dengan langkah berat. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Rini, suara Khalid terdengar pelan, hampir seperti bisikan, kau tahu betapa aku menghargaimu. Apa yang kau lakukan untuk keluargamu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi, aku harus memberitahumu sesuatu. Rini menatapnya dengan gugup, merasa ada sesuatu yang tak biasa di balik kata-kata itu. Apa yang Tuan maksud? Tanya Rini pelan, meskipun hatinya berdebar kencang. Khalid menghela napas dalam-dalam, tampak bingung dan cemas. Aku tahu kau merasa terperangkap dalam situasi ini. Aku juga merasakannya. Tatapan Khalid begitu dalam, seolah menyampaikan sebuah perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rini terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Kau tidak perlu terus merasa seperti ini. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu, tambah Khalid, namun kata-kata itu justru semakin menambah beban dalam hati Rini. Ia merasa tidak pantas mendapatkan perhatian seperti itu, apalagi dari majikan yang telah menjadi sosok yang sangat dihormatinya. Di sisi lain, Omar yang semakin frustrasi dengan keadaan itu memutuskan untuk mendekati Rini sekali lagi. Saat mereka bertemu di lorong rumah, Omar memegang kedua bahu Rini dengan lembut, membuat gadis itu terkejut. Rini, kata Omar dengan penuh tekad, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku sudah memikirkan semuanya, dan aku tahu aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku akan membawa kamu pergi dari sini, jauh dari semua masalah ini. Rini terdiam, mulutnya terasa kering. Dalam hatinya, ada keraguan dan ketakutan yang mencabik-cabik. Apakah dia siap untuk meninggalkan segalanya? Rini, aku mencintaimu. Aku ingin kita memulai hidup baru, bersama, lanjut Omar dengan penuh harapan. Rini menatapnya dengan mata yang berair, merasa hati teriris antara perasaan yang tumbuh untuk Omar dan realitas yang harus ia hadapi. Tuan Omar, saya tidak bisa. Saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya di sini, dan saya tidak bisa membuat hidupmu lebih sulit hanya karena perasaan saya. Rini berbicara dengan suara pelan, berusaha menenangkan dirinya sendiri, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Omar menghela napas dan melepaskan bahu Rini dengan perlahan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, kata Omar, suaranya penuh dengan kekecewaan. Aku akan pergi sekarang, tetapi ketahuilah bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Rini menunduk, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa hancur, namun tahu bahwa ia tidak bisa berbuat lebih banyak. Cinta yang tulus dari Omar seolah tak memiliki tempat di dunia ini. Setelah pertemuan itu, Rini kembali ke kamarnya dengan hati yang berat. Hanya beberapa langkah menuju kamarnya, ia bertemu dengan Tuan Khalid yang menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, Rini? Tanya Khalid, suaranya lembut. Rini mencoba untuk tidak menunjukkan apa yang ia rasakan, namun air mata yang terus mengalir tidak bisa ia sembunyikan. Tuan Khalid, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa seperti kehilangan kendali atas hidup saya, ucap Rini dengan suara tercekat, hatinya terasa seperti dihimpit batu besar. Khalid menatapnya dengan empati yang dalam. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju dan memeluk Rini dengan penuh kelembutan, mencoba memberikan sedikit kenyamanan dalam kesedihannya. Rini terkejut, namun untuk pertama kalinya, ia merasa ada kedamaian di dalam pelukan itu. Di saat yang sama, ada sebuah perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih atau kebingungannya.
Perasaan yang ia coba hindari selama ini. Namun, Rini tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan kenyataan yang semakin jelas. Tuan Khalid, majikannya, mulai menyentuh hatinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar kamar, Omar yang baru saja keluar dari rumah terlihat menatap ke arah taman dengan tatapan kosong. Ia merasa gagal. Keduanya, Khalid dan Rini, kini terperangkap dalam perasaan yang tak terucapkan, dan Omar tahu bahwa ia bukanlah bagian dari dunia mereka yang rumit. Namun, apa yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa perasaan mereka bertiga, yang begitu kuat namun tak bisa diungkapkan, telah mengubah segalanya. Malam itu, seiring dengan datangnya angin yang bertiup kencang di luar rumah keluarga Abdul Rahman, Rini terbaring gelisah di kamarnya. Pikirannya terus berputar-putar, menari-nari di antara perasaan yang tak jelas. Perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan kini semakin tak tertahankan. Tuan Khalid, pria yang selama ini ia hormati dan anggap sebagai sosok ayah, telah memberikan perhatian yang melebihi batas kewajaran. Begitu pula dengan Omar, yang dengan penuh cinta dan tekad ingin membawanya keluar dari dunia yang penuh keterbatasan ini. Namun, Rini tahu, kebahagiaan mereka tidak bisa terwujud begitu saja. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda, dunia yang tidak mengizinkan hubungan seperti itu berkembang. Di tengah kebingungannya, suara ketukan pelan di pintu kamarnya membuat Rini terkejut. "Rini," terdengar suara Khalid dari luar, "boleh aku masuk?" Rini menghela napas berat dan dengan ragu, ia membuka pintu. Khalid masuk dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. "Aku tahu bahwa kau sedang berjuang dengan perasaanmu," katanya, suara tegas namun penuh empati. "Dan aku tahu aku telah membuat semuanya lebih sulit bagimu. Tapi izinkan aku untuk mengatakan sesuatu yang penting." Rini menatap Khalid dengan pandangan kosong, tak tahu harus berkata apa. Khalid melangkah lebih dekat dan duduk di tepi tempat tidur. "Rini, aku ingin kau tahu bahwa perasaan yang aku rasakan terhadapmu bukan hanya perasaan seorang majikan kepada pembantu. Ini lebih dari itu," ucap Khalid, suaranya serak. "Aku telah jatuh cinta padamu, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa aku hanya melihatmu sebagai pekerja di rumah ini." Kata-kata Khalid mengguncang dunia Rini. Hati yang sudah terbelenggu oleh perasaan bersalah dan bingung kini semakin berat. "Tuan Khalid, saya tidak tahu harus bagaimana," jawabnya dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Jangan panggil aku Tuan, aku hanya Khalid," jawab Khalid dengan lembut, mencoba memberi Rini sedikit kenyamanan. "Rini, aku tahu kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku tahu ada banyak hal yang menghalangi kita. Tapi aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan ini. Perasaan ini tidak akan hilang begitu saja." Rini merasa tersesat dalam kata-kata itu. Ia ingin sekali menjauh, ingin sekali menghindari kenyataan yang semakin nyata di hadapannya, namun hatinya tidak bisa mengingkari perasaan yang berkembang di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang begitu kuat, namun sekaligus sangat salah. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar. Omar, yang mendengar percakapan tersebut, berdiri di depan pintu. Memandang dengan tatapan kosong, dia tahu apa yang baru saja diungkapkan oleh Khalid. Hatinya hancur, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rini adalah wanita yang sangat dia cintai, namun ia tahu, dalam situasi ini, dia bukanlah pilihan yang tepat. Dia merasa terjebak dalam perasaan cinta yang tak mungkin bisa terwujud. "Rini," Omar menyebut nama itu dengan lembut dari luar pintu. Suaranya begitu pelan, namun penuh dengan beban yang berat. Rini, yang mendengar suara itu, merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berhenti berputar. "Omar," jawabnya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. "Apa yang kau lakukan di sini?" Omar melangkah masuk ke kamar dengan wajah penuh keputusasaan. "Aku hanya ingin memastikan apakah semuanya benar," kata Omar, suaranya serak. "Aku tidak tahu bagaimana aku harus merasa sekarang, Rini. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa melihatmu terluka lebih lama lagi." Di dalam kamar itu, ketiganya terjebak dalam ketegangan yang begitu berat, masing-masing merasa ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Khalid dan Omar saling bertukar pandang. Keduanya tahu bahwa hubungan mereka dengan Rini sudah mencapai titik kritis. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Rini menatap kedua pria itu, matanya penuh dengan kebingungannya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara yang nyaris putus asa. "Saya tidak ingin menghancurkan hidup kalian berdua,
tapi saya juga tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak tahu siapa yang harus saya pilih. Setiap kata yang keluar dari mulut Rini seolah mengiris hati mereka lebih dalam. Dalam hati, mereka tahu bahwa tak ada pilihan yang benar dalam keadaan ini. Khalid akhirnya menghela napas, menatap Rini dengan lembut. Kau tidak perlu memilih di antara kami, Rini. Apapun yang kau putuskan, kami akan menghormatinya, kata Khalid dengan suara berat. Kami akan membiarkanmu pergi jika itu yang terbaik untukmu. Namun, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Omar menambahkan, kami semua tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi percayalah, apapun yang kau pilih, itu adalah hakmu. Ketiganya terdiam dalam keheningan yang panjang, masing-masing menanggung perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Pada malam yang penuh kesunyian itu, Rini merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Hatinya terombang-ambing di antara dua pria yang sangat ia pedulikan, namun situasi yang ada membuatnya merasa seperti tidak ada jalan keluar. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika ia menatap keluar jendela, langit malam yang gelap seolah mencerminkan kebingungannya. Cinta dan pengorbanan, keduanya berada di ujung jurang yang sangat dalam, dan Rini tahu bahwa keputusan besar harus diambil, meskipun itu berarti mengorbankan kebahagiaan yang ia dambakan. Hari-hari setelah percakapan yang penuh ketegangan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Rini. Setiap detik, ia merasakan perasaan yang semakin menjeratnya, seolah ia berada di persimpangan takdir yang tak dapat dihindari. Di satu sisi, ia mencintai Khalid, namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan dan pengorbanan Omar yang begitu tulus. Ketika ia berjalan melalui rumah yang kini terasa begitu sepi, ia merasa terisolasi, seolah setiap sudut mengingatkannya pada keputusan yang harus segera ia buat. Ia hanya bisa terjebak dalam kebingungannya, menunggu waktu yang tepat untuk memilih antara keduanya. Pada suatu pagi yang dingin, Rini memutuskan untuk berbicara dengan kedua pria itu. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Saat mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, wajah mereka tegang, masing-masing menunggu apa yang akan Rini katakan. Rini memulai pembicaraan dengan suara yang gemetar. Saya tahu, saya telah membuat semuanya lebih sulit. Saya tidak bisa terus menghindari kenyataan, katanya pelan, matanya tertuju pada kedua pria yang tampak menunggu dengan cemas. Saya ingin kalian tahu bahwa saya sangat menghargai apa yang kalian lakukan untuk saya. Namun, saya tidak bisa hidup dalam kebingungan ini lebih lama lagi. Omar menatapnya dengan penuh harap, tetapi Khalid terlihat lebih tenang, seolah ia telah menerima kenyataan. Rini, kata Omar, suara hatinya terasa begitu tulus. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Namun, aku tidak ingin melihatmu terperangkap dalam situasi ini. Jika keputusanmu adalah untuk tetap di sini, aku akan melepaskanmu dengan ikhlas. Rini terdiam, hatinya seperti terpecah antara dua pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, ia ingin bersatu dengan Omar, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang lebih mendalam bersama Khalid, meski perasaan itu sangat salah. Khalid yang selama ini terdiam akhirnya berkata, suaranya rendah namun penuh ketulusan. Rini, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Dan aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memaksamu untuk memilih aku. Tapi, aku ingin kau tahu satu hal, aku akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu. Rini menunduk, menahan air matanya. Kata-kata Khalid seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia ingin sekali berkata sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan, namun tak ada kata-kata yang bisa menghapus perasaan yang semakin rumit di dalam dirinya. Dalam keheningan yang mendalam, Rini merasa hatinya hancur. Ia ingin berlari dari kenyataan ini, namun ia tahu itu tidak mungkin. Saya harus pergi, kata Rini akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. Saya harus kembali ke Indonesia. Ini adalah keputusan terbaik. Saya tidak bisa terus seperti ini. Khalid dan Omar terkejut mendengar kata-kata itu, seolah dunia runtuh di depan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana merespons. Hati mereka berdua terasa berat, namun mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh Rini. Omar, meski hatinya hancur, berusaha tersenyum. Jika itu yang kau pilih, Rini, aku akan mendukungmu. Aku akan mengantarmu ke bandara,
dan kau bisa pergi dengan tenang. Rini menatapnya, merasa terharu dengan pengorbanan Omar. Namun, hatinya tetap bimbang. Terima kasih, Omar. Kamu adalah pria yang sangat baik, dan aku tidak ingin membuatmu terluka lebih dalam. Omar hanya mengangguk, walaupun di dalam hatinya, ia merasa hancur. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan cinta jika itu bukan yang diinginkan Rini. Khalid menatap Rini dengan tatapan yang penuh kehangatan. Aku tahu ini sulit untukmu, Rini. Tapi percayalah, ini bukanlah akhir dari segalanya. Kau akan menemukan kebahagiaan dimanapun kau berada, kata Khalid dengan suara lembut. Rini merasa cemas. Apakah ia bisa benar-benar bahagia setelah meninggalkan mereka berdua? Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, jawabnya, suaranya penuh kesedihan. Namun, aku harus mencari jalan hidupku sendiri. Saya harus kembali ke keluarga saya. Saat Rini akhirnya memutuskan untuk pergi, hari-hari terakhir di rumah Abdul Rahman penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Setiap pertemuan terasa seperti perpisahan yang menguras emosi. Di bandara, saat Rini berdiri dengan koper di tangan, Khalid dan Omar berada di sampingnya, wajah mereka terlihat hancur. Selamat tinggal, Rini, kata Omar, suaranya serak. Semoga hidupmu menjadi lebih baik. Rini hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Ia tahu bahwa inilah jalan yang harus ia pilih, meskipun itu berarti meninggalkan kedua pria yang begitu berarti dalam hidupnya. Dengan hati yang berat, Rini melangkah menuju pintu keberangkatan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun satu hal yang pasti, keputusannya untuk pergi adalah cara untuk mencari kedamaian. Di luar sana, di dunia yang luas, ia berharap bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, jauh dari perasaan terlarang yang menyesakkan. Saat pesawat itu terbang meninggalkan tanah Arab, Rini menatap keluar jendela, menyeka air mata yang terus mengalir. Ia tahu bahwa ia akan selalu mengenang mereka. Tetapi untuk saat ini, perpisahan adalah satu-satunya jalan yang bisa diambil. Sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.